Oke, langsung aja kali ini saya mau ngejelasin, mmm, apa ya, intinya sih ketika ketika, teman-teman mau ngejoki di saya, khususnya untuk Java, apa aja sih yang perlu disiapin, eee, skemanya kayak gimana. Nah, nanti biasanya kalau misalkan, ngejoki Java, saya pakainya NetBeans. Jadi IDE-nya saya pakai NetBeans, sekalipun kalian teman-teman mintanya pakai Eclipse, saya pasti bakal bikin pakai NetBeans. Cuma nanti ketika di NetBeans udah selesai, saya bakal pindahin ke Eclipse. Oke. Nah, kemarin ada yang request katanya, tolong dong buatin codingnya di mesin yang berbeda karena dia mau ngejokinya berdua sama temennya. Karena si dosennya itu emang lumayan ekstrim. Dia ngecek properties si filenya. Jadi dia bisa tahu siapa aja yang sama ininya, siapa sih namanya, si codingnya. Nah, untuk mengantisipasi itu nanti saya mau kirim si apa namanya, si saya mau kirim codingannya aja. Jadi bukan dalam bentuk project. Jadi nanti dikirim codingnya aja. Nah, misalkan kita bikin dulu project Java biasa. Unbackup. Di sini kita bikin misalkan tugas. Oke. Kita bikin project tugas. Finish. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan karena ada beberapa juga yang agak sedikit berbeda antara NetBeans sama si Eclipse ini. Antara si NetBeans ini sama si Eclipse. Oke. Nah, untuk si NetBeans biasanya dia langsung otomatis bikin package-nya sama dengan nama project. Terus dia juga bakal bikin otomatis si kelasnya sama dengan project-nya. Nah, di sini aman-aman aja sih sebetulnya. Misalkan kita bikin dulu di sini scanner, import, new. Misalkan kita input misal seperti ini. Ini masih yang simple-simple. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa mindahin project ini ke si Eclipse? Nah, kita bikin dulu di Eclipse-nya. Kita bikin project baru, new Java project. Di sini kita bikin tugas backup. Pindahin, kita cari tadi ke si unbackup tadi. Unbackup. Nah, di sini kita bikin lagi tugas backup. Sorry, salah. Jangan pakai strip ya, harus pakai underscore biar nggak ada masalah. Atau gini bisa boleh bisa. Finish. Nah, dia langsung bikin. Nah, kalau di Eclipse dia biasanya nggak langsung dibikin si package-nya. Nah, solusinya kita cek dulu nih di program yang saya kirim. Di program yang saya kirim, cek dulu package-nya apa namanya. Misalkan di sini namanya package tugas, kita copy aja. Copy, kita paste di sini, kita bikin package baru, new package. Nah, di sini kita bikin paste tugas, finish. Terus kita copy deh semua. Kita kontrol A, klik kanan, copy. Terus sini kita bikin juga. Oh iya, salah. Kita bikin dulu si kelasnya. Nah, kelasnya harus sama dengan yang ini. Kalau T-nya gede, di Eclipse juga harus gede. Sama, kita copy dulu. Di sini, di name-nya kita masukkan. Paste. Terus, udah.
Ini gak apa lah, pilih saja langsung. Dia langsung masuk kan. Nah ini package tugas, public class tugas. Langsung kita copy semua. Control, copy. Ctrl A, ini Ctrl A, klik kanan, paste. Kita running, harusnya sama di hasilnya. Oke. Oke, sip. Nah, di sini biasanya di di si Eclipse dia ada warning kayak gini. Ini kenapa? Karena si scannernya itu nggak di close, ya. Coba kita cek. Nah, resource lack. SC is never closed. Jadi si scannernya nggak ditutup. Jadi kita bisa tambahkan. Oke, itu aja sih. Kalau misalkan banyak, misalkan di sini saya ngirimnya banyak nih. Misalkan di sini bikin kelas baru, misalkan resource di sini. Di sini kita bikin lagi. Alamat. Kelamin misalkan. Di sini kita encapsulate. Kita create si setter getternya. Nah, akan bisa nih. Terus di sini kita panggil si apa namanya? Si kelas tadi kita bikin objeknya resources misalkan human atau misalkan employees, new resources. Nah, oke. Di sini kita tambahkan resources employees name, sorry. Oke, ini get nama running, ini hasilnya sama aja. Nah, ketika kita masukkan sini, kan dia otomatis nih nggak tahu nih si resources itu di mana. Nah, solusinya kita bisa bikin sebuah kelas baru dengan nama resources di sini. Sama kayak tadi kita bikin kelas baru. Finish. Kita copy semua. Oke, kita running bisa harusnya. Nah, atau kita bisa pindahkan ini. Kita bisa pindahkan ini ke sini. Ke bawahnya. Ini juga sama, hasilnya sama. Ini kita hapus. Resources mana? Ini kita delete. Mana? Nah, ini. Jarang pakai Eclipse sih. Nah, dia aman. Running. Oke, ini bisa ya. Tapi saya sarankan jangan pakai yang kedua ini. Jangan masukin si kelas resources ini di satu kelas dengan si tugas karena dia nanti bakal ribet ke depannya. Kalau misalkan ini yang project itu banyak kelas. Jadi sarannya dibikin kelas terpisah ya. Itu aja sih paling untuk notice-nya.
Nah, next ada lagi pertanyaan nih. Misalkan ini kan tadi kita bisa masukkan di unbackup, terus di tugas. Nah, misalkan nanti saya kirim tugasnya, saya kirim si file projectnya, misalkan tugas kayak gini. Ini untuk kasus yang nggak akan dicek sama si dosennya. Nah, misalkan kayak gini. Terus gimana sih cara biar kita masukin ke project NetBeans-nya? Gimana cara masukinnya? Langsung aja kita klik kanan, extract here. Bentar. Ini kita hapus dulu. Klik kanan, extract here. Nah, ini hasilnya. Kita masuk NetBeans, file, open project. Nah, cari yang tadi, unbackup, tugas. Nah, dia biasanya kalau project dari NetBeans, dia berbentuk kayak gini. Ada icon copy warna warna pink ya, warna oranye. Kita klik ininya, kita open project. Nah, dia langsung keluar. Atau cara yang paling gampang, bisa kita drag and drop. Ini folder projectnya kita tarik. Nah, ketika dia udah ada plus copy, kita lepas. Dia langsung keluar. Oke, itu aja untuk videonya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya biar nanti ketika ngejoki sama saya itu gampang. Jadi nggak ada miskomunikasi. Soalnya banyak yang ketika saya kasih projectnya, ini kayak gimana nih ngerunningnya? Ini kayak gimana nih ngerubahnya? Oh iya, satu lagi, lupa. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen, misalkan ini saya pengen diganti nih si nama kelasnya, misalkan nggak pakai tugas, tapi misalkan nama, misalkan Agus Darmawan. Caranya gimana? Biar atau misalkan jangan gitu. Misalkan nama si kelasnya, misalkan di sini kalian bikinnya nama kelasnya, nama kalian gini, misalkan finish. Terus ketika di copy ini, masukin semua, masuk sini. Merah semua nih. Atau kadang saya juga misalkan ini dipisah, misalkan disimpannya di misalkan di metode yang berbeda. Misalkan saya biasanya kayak gini, function, ini kebiasaan juga kayak gini. Nah, di sini biasanya saya panggilnya gini, tugas t new tugas t.main function. Biasanya kayak gini. Cuman biasanya teman-teman juga kalau karena udah dirubah namanya, nama kelasnya jadi nama kalian, itu dia bermasalah, merah-merah gini. Gimana caranya? Misalkan ini udah aman nih, tapi kok masih merah. Nah, ini kondisinya ini gak ada. Jadi merah kayak gini. Gimana caranya? Ganti aja ini. Kalau di NetBeans gampang. Kita tinggal klik atau kita tinggal tandai yang ini. Terus tekan CTRL-H atau Ctrl H. Terus kita ganti deh. Samakan dengan nama kelasnya. Seperti ini. Replace all. Dia langsung aman. Siapa aja. Jadi kalau di Eclipse kita bisa pakai apa ya? Coba kita misalkan ini kita pindahkan dulu sama kayak tadi, private void main function. Oke, masukkan di sini, masukinnya gini. Main function. Nah, kalau di di Eclipse kita bisa cek di nah, Ctrl F. Iya, Ctrl F. Ini Ctrl F. Ctrl F. Nah, di sini masukin di replace with-nya, masukin dengan nama kelas kalian. Karena di sini tugas, kita masukin tugas. Terus ini scope-nya all. Forward, berarti dia akan nge-scan ke bawah, yang atas dia nggak akan scan. Terus case sensitive gak usah. Oh, ini boleh case sensitive juga karena dia antara A yang kecil sama A yang gede itu pasti beda. Terus kita replace all.
Nah, langsung dia aman semua ya. Oke, itu aja sih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Next, kalau misalkan ada yang kurang nanti bakal saya tambahkan di video selanjutnya.